sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluan Deang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Ini video di hari Jumat ya, waktu sholat Idul Adha di Masjid UPT Saluan Deang ya. Ini kategorinya sepi ya, karena banyak yang translokal itu yang mudik ya. Di sini Idul Adha itu kalau translokal itu rame ya katanya. Jadi beda banget kalau di Jawa ya, dulu ya selesai Idul Adha, selesai sholat, nyembelih hewan kurban, udah aktivitas normal biasa. Nah kalau di sini enggak. Kemarin Bu Charles itu cerita kalau di sini itu rame ya. Jadi mereka juga ada acara bikin-bikin kue, masak-masak, keliling-keliling ke saudara, baju baru dan sebagainya. Jadi meriah sekali ya kalau orang lokal sini. Terus juga ada masak-masak buras, kayak Idul Fitri lah ya. Dan untuk UPT Saluan Deang sendiri, Masjid Darul Falah sendiri itu untuk acara penyembelihan hewan kurban itu akan dilakukan di esok harinya, lebih tepatnya di hari Sabtu, karena ini waktu Idul Adha kan hari Jumat ya, kan pendek ya, terus sholat Jumat dan lain-lain takutnya nggak keburu gitu kan. Jadi ya untuk acara penyembelihan hewan kurbannya sendiri itu di hari setelah setelah rapat dan sebagainya, diputuskan di hari Sabtunya. Tak terasa ya, aku di sini tuh udah melewati Idul Fitri, sudah melewati Idul Adha di Mamuju Tengah Sulawesi Barat ini. Rasanya ya alhamdulillah, bersyukur ya. Di sini juga tetap dapat banyak saudara, semuanya saudara. Jadi ya enggak yang sedih gitu, enggak ya, tetap dijalani dengan sukacita, penuh rasa syukur. Pada pelaksanaan sholat id kali ini kita diberikan kemudahan, kemudian Allah SWT menerima amal kita semua. Amin Allahumma amin. Salat sunnatan li idul adha rakaataini lillahi ta'ala. Salat rahimakumullah, salat la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a
اجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Share. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya masral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawmal hadam yawmal idil adha wa yawmul akbar wa yawmus surur wa yawmul maghfur wa yawmul alaikum tu'am wa harama alaikum syam. Angsitu wasmawati rahimakumullah. Angsitu wasmawati rahimakumullah. Angsitu jamiatu rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma tawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar al-azimil qahhar alladzi la tahfa ma'rifatuhu ala man nadara fi bada'i mablaqatihi bi'ainil i'tibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man syahida biha yafuzu fi daril qarar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tahirin al akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu taqullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Qul innal mauta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma ila turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat besar, yang penuh perjalanan dan iktibar. Di dalam agama Allah, agama Islam ini hanya ada 2 hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yaitu kita syukuran pada Idul Fitri itu atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadayakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah. Idul Fitri adalah hari syukuran atas hidayah. Sedangkan Idul Adha adalah hari syukuran atas ditolongnya seorang hamba dalam berkurban untuk hidayah yang Allah berikan kepadanya. Hari Idul Adha adalah hari untuk memperingati pengorbanan kekasih Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, kakek dari junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Pada hari seperti hari ini, beliau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah yang kelihatannya betul-betul ajaib. Beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, putra satu-satunya waktu itu, putra yang dipuji-puji oleh Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah As-Saffat. Ini putra yang istimewa, putra yang dipuji oleh Allah sendiri, penyantun, lembut, berbudi luhur, tetapi tiba-tiba datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Idul Adha, hari raya memperingati pengorbanan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Hari raya bagi orang-orang yang berkurban, hari raya bagi orang yang mengorbankan apa yang dia cintai demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya pengorbanan untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa manusia yang beruntung adalah manusia yang berkurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, seumpama kita mengetahui apa yang disimpan oleh Allah untuk sebuah pengorbanan demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mencintai pengorbanan itu dan kita akan membenci kepada kebakhilan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang satu-satunya, yaitu Ismail alaihissalam, maka beliau telah mengerjakan pengorbanan yang besar. Beliau telah menerima perintah ini dengan ridha, dengan penuh kecintaan dan penuh semangat. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inna ara fil manami anna azbahuka fandur madza tarah. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat. Maka dipanggillah anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya adalah supaya anaknya juga ada niat pengorbanan. Maka ditanya anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menyuruh aku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu?" Maka anaknya pun bertanya. Maka anaknya pun ternyata meniru ketaatan orang tuanya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau.
insya Allah engkau akan menemukan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya ingin kurban, anaknya pun juga ingin kurban, maka keduanya pergi ke Mina untuk mengadakan pengorbanan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'yah inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah As-Saffat. Keduanya telah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail diletakkan di Mina. Ibrahim pun telah siap menyembelih dan mulailah penyembelihan putranya. Di tengah-tengah beliau menyembelih putranya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada seruan Jibril alaihissalam datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim pun menyahut, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail pun meneruskan, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat Jibril berkata, Ya Khalilullah, berita gembira dari Allah bahwasanya Tuhan telah lulus dalam ujian ini. Maka orang yang lulus akan dikasih hadiah oleh Allah sesuai dengan pengorbanannya. Maka Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, mengangkat putranya sebagai nabi dan rasulnya. Kemudian Allah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keberkahan yang belum pernah diberikan kepada siapa saja orang sebelumnya. Sehingga tidak ada nabi, tidak ada rasul telah kejadian itu kecuali semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak cucu Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam termasuk anak cucu Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa begitu juga anak cucu Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman begitu juga salah satu anak cucu Ibrahim alaihissalam. Dan yang lebih-lebih lagi adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga salah satu di antara cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya di Mina, putra yang paling dicintai untuk disembelih, alangkah ngerinya, alangkah terharunya seumpama kita melihat keadaan waktu itu. Tetapi apabila kita memandang apa yang terjadi setelah itu kepada keluarga Ibrahim, Allah telah memilih nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali dari keluarga Ibrahim. Maka sebetulnya pengorbanan Ibrahim ini adalah kebahagiaan yang tiada teranya, kemuliaan yang tiada teranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mau belajar dari keluarga Ibrahim pada hari yang mulia Idul Adha ini. Kalau kita kurbankan diri kita, kalau kita kurbankan harta kita untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu pengorbanan itu mungkin hati kita sangat sedih. Orang-orang pun melihat bahwa kita betul-betul dalam keadaan yang menyedihkan. Tetapi kalau kita melihat ke depan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berkurban, maka tentu kita akan gembira dengan pengorbanan itu. Kita akan sujud syukur dengan pengorbanan itu. Kita akan memuji-muji Allah siang dan malam karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita untuk berkurban. Kalau kita mengorbankan harta kita sedikit saja dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan diganti berlipat ganda di surga Allah Subhanahu wa taala. Istana-istana dari emas, dari intan, kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Kalau kita sampai di sana nanti, insya Allah kita akan menyesal, kenapa dulu saya kurban sedikit, kenapa tidak saya kurbankan seluruh harta saya, kenapa tidak saya kurbankan seluruh umur saya, kenapa tidak saya kurbankan seluruh kemampuan saya
demi untuk kemuliaan akhirat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari pengorbanan, apalagi orang yang kurban yang besar-besar. Hari ini orang yang niru-niru kurban saja sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita menyembelih kambing hanya karena niru-niru saja pengorbanan Khalilullah Ibrahim alaihissalam, maka kita sudah mendapat bagian kemuliaan yang Allah berikan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka berkurbanlah hari ini menurut kemampuan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari pengorbanan kita ingat-ingat lagi dan lagi. Orang yang beruntung adalah orang yang berkurban. Orang yang beruntung bukanlah orang yang sekedar punya anak, tetapi orang yang beruntung adalah orang yang mengorbankan anak demi kecintaan kepada Allah. Orang yang beruntung bukanlah orang yang mendapatkan dunia. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengorbankan dunianya untuk membangun akhiratnya. Orang yang beruntung bukan orang yang punya anak-anak yang dicintai, istri yang dicintai, teman-teman yang dicintai, tetapi orang yang paling beruntung adalah orang yang mengorbankan kecintaannya demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini, hari yang mulia ini, kita kuatkan niat kita untuk kita korbankan umur kita, nafas-nafas kita, pikiran-pikiran kita, kesenangan kita, keluarga kita, harta kita, dan apa saja yang Allah berikan kepada kita korbankan demi kecintaan kita kepada Allah, sehingga kasih yang lebih baik, yang lebih mulia berlipat ganda di dunia dan akhirat. Man taraka syai'an lillahi aw waja'u khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Nabiullah Sulaiman alaihissalam telah mengorbankan kuda-kudanya. Semua kudanya yang bagus-bagus disembelih demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengganti pengorbanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kendaraan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sebagai kendaraan bagi Sulaiman alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang kurban untuk Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau diri kita kurbankan untuk Allah, Allah akan ganti jasad yang lebih baik, tulang yang lebih baik, otot-otot yang lebih baik, yang kekal abadi, yang tidak akan sakit selama-lamanya. Kalau kita kurbankan umur kita 60 tahun itu untuk Allah, Allah akan ganti umur yang panjang, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, tidak ada habisnya. Kalau kita kurbankan kesenangan-kesenangan kita karena Allah, maka Allah ganti dengan kesenangan yang berlipat ganda selama-lamanya. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada batasnya di akhirat kelak nanti. Dan akhirat itu bukanlah jauh, hari ganti hari, bulan ganti bulan, ternyata akhirat sudah di depan pintu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah
Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar al-azimil qahhar alladzi la tahfa ma'rifatuhu ala man dhahara fi bada'i mamlakatihi bi ainil i'tabir. Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man syahida biha yafuzu fi daril qarar. Washhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-ahyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullaha wa atiullaha wa ulil amri minkum. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina warda'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghafir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan begitu ya kira-kira ya teman-teman suasana sholat Idul Adha di UPT Saluwandeang sendiri ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, sudah bantu like, komen, dan subscribe. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. اللهم صل على محمد رسول الله يا رب